Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utomo Adianto dengan NIM D400.815 dari kelas A, mata kuliah Praktikum Elektronika Daya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyiaran 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali. Dasar teori penyiaran 3 fasa. Penyiaran 3 fasa adalah proses mengubah power supply 3 fasa stabil menjadi power supply DC yang tetap menggunakan dioda solid state atau thyristor. Proses mengubah supply input AC menjadi supply DC tetap disebut penyiaran. Supply satu fasa seperti yang ada di rumah maupun di kantor umumnya menggunakan 120 VRMS atau 240 VRMS fasa ke netral yang juga disebut line to neutral atau LN dan nominal tegangan tetap. Serta frekuensi menghasilkan tegangan atau arus bolak-balik yang disebut dengan AC dalam bentuk gelombang sinusoidal. Lalu terdapat gelombang 3 fasa yang bentuknya seperti berikut. Yang penjelasannya adalah supply 3 fasa memiliki tegangan dan frekuensi yang tetap, maka dapat digunakan oleh rangkaian penyiaran untuk menghasilkan daya DC tegangan tetap, yang kemudian dapat disaring sehingga menghasilkan tegangan DC output dengan riak yang lebih sedikit dibanding rangkaian penyiaran satu fasa. Lalu lanjut ke penyiaran 3 fasa setengah gelombang penuh. Penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali menggunakan 3 buah SCR sebagai saklar dayanya. Penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali dapat dioperasikan dalam 2 mode, yaitu Continuous Conduction Mode atau CCM dan Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Yang pertama, Continuous Conduction Mode atau CCM. Pada mode ini, arus sesaat output tidak pernah mencapai 0. Sudut penyalahan SCR pada CCM adalah 0 derajat kurang lebih sama dengan alfa kurang lebih sama dengan 30 derajat dan sudut pemadamannya 150 beta alfa sama dengan alfa derajat. Kedua, Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Pada mode ini, arus sesaat bernilai 0. Pada periode tertentu, sudut penyalahan SCR pada CCM adalah 30 derajat kurang lebih sama dengan alfa kurang lebih sama dengan 150 derajat, sudut pemadamannya beta sama dengan 180 derajat. Lalu lanjut ke konduksi gelombang penyiaran 3 fasa setengah gelombang. Nah, seperti ini bentuknya. Penjelasannya adalah dari gelombang di sini, untuk beban resistif, kita dapat melihat bahwa untuk penyiaran setengah gelombang, setiap dioda melewati arus untuk sepertiga dari setiap siklus dengan bentuk gelombang. Output menjadi 3 kali frekuensi input supply AC. Penyiaran 3 fasa gelombang penuh. Penyiaran 3 fasa gelombang penuh terkendali menggunakan 6 buah SCR sebagai saklar dayanya. Penyiaran 3 fasa gelombang penuh terkendali dapat dioperasikan dalam 2 mode, yaitu Continuous Conduction Mode atau CCM dan Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Continuous Conduction Mode atau DCM, sudut penyalaan SCR pada CCM adalah 0 derajat kurang lebih sama dengan alfa kurang lebih sama dengan 60 derajat. Kedua, Discontinuous Conduction Mode atau DCM, sudut penyalaan SCR pada CCM adalah 60 derajat kurang lebih sama dengan alfa kurang lebih sama dengan 150 derajat. Lalu lanjut ke gelombang konduksi penyiaran 3 fasa gelombang penuh. Nah, seperti ini bentuknya. Untuk penjelasannya adalah penyiaran 3 fasa yang diumpamakan oleh 3 transformator, setiap fasa akan dipisahkan oleh 360 derajat per 3, sehingga membutuhkan 2 kali 3 dioda. Oleh karena itu, dapat diumpamakan oleh supply transformator star connected atau delta connected. Lalu lanjut ke rangkaian penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali, yang mana menggunakan 3 thyristor sebagai komponen utamanya. Nah, di sini thyristornya, thyristor 1, thyristor 2, dan thyristor 3. Di sini terdapat penyiaran 3 fasa, lalu terdapat tegangan input, lalu terdapat trigger 1, trigger 2, trigger 3. Lalu terdapat tegangan yang keluar, arus yang keluar, serta hambatan. Tidak lupa terdapat ground. Cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika tegangan input masuk, maka yang on adalah thyristor ke-1, sedangkan thyristor kedua dan ketiga masih off. Namun tegangan output tidak akan satu siklus penuh, melainkan hanya berlangsung hingga tegangan kembali menuju 0 dan kemudian akan ditrigger oleh sudut penyulutan kedua. Dan thyristor kedua akan on, sedangkan thyristor pertama dan thyristor ketiga dalam keadaan off. Pada tegangan output ini juga tidak akan satu siklus penuh, melainkan hanya berlangsung hingga tegangan kembali menuju 0 dan kemudian akan ditrigger oleh sudut penyulutan ketiga, sehingga thyristor ketiga pun on. Lalu thyristor kedua dan thyristor pertama
dalam keadaan off. Pada tegangan output ini juga tidak akan satu siklus penuh, melainkan tegangan kembali menuju nol juga dan begitu seterusnya. Jadi dapat dilihat pada gelombang hasil keluaran, yaitu hasil keluaran dari rangkaian ini adalah hanya menampilkan puncak dari hasil keluaran yang ada tadi, sedangkan gelombang di bawah percabangan antara hasil keluaran gelombang satu dengan gelombang yang lainnya akan terblok menghasilkan gelombang yang seperti ini. Lalu lanjut ke rangkaian penyarah 3 fasa gelombang penuh terkendali menggunakan 6 buah tiristor sebagai komponen utamanya. Nah, di sini letak tiristornya, tiristor 1, 2, tiristor 3, tiristor 4, tiristor 5, dan tiristor 6. Lalu terdapat trigger 1, trigger 2, trigger 3, trigger 4, trigger 5, dan trigger 6. Lalu dapat penyarah 3 fasa, lalu dapat tegangan yang masuk atau V input, lalu dapat tegangan yang keluar, lalu arus yang keluar, lalu dapat resistor atau hambatan, lalu yang terakhir dapat ground. Cara kerja dari rangkaian ini yaitu adalah ketika tegangan input 1 masuk, maka akan mengaktifkan tiristor 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan akan membentuk seperti jembatan yang menghubungkan antara fasa A dan fasa B. Kemudian ketika tegangan 3 masuk, tegangan input 3 masuk, maka yang terjadi adalah akan mengaktifkan tiristor 1, 2, 4, dan 6. Juga membentuk seperti jembatan yang menghubungkan antara fasa A dan fasa C, sehingga setiap siklus akan ditampilkan lebih rata dari penyarah 3 fasa setengah gelombang terkendali. Nah, seperti ini, lebih rata dari penyarah setengah gelombang terkendali dan menghasilkan gelombang penuh, serta hasil keluaran dari rangkaian ini adalah banyak menampilkan gelombang puncak dari hasil keluaran yang ada tadi, sedangkan gelombang di bawah percabangan antara hasil keluaran gelombang yang satu dengan yang lainnya akan terblok dan menghasilkan gelombang seperti di bawah ini. Kesimpulan, rangkaian penyarah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali, keduanya menggunakan komponen utama yaitu Silica Circuit Rectifier atau SCR. Perbedaan dalam penggunaan komponen ini yaitu pada rangkaian penyarah 3 fasa setengah gelombang terkendali menggunakan 3 buah SCR, sedangkan rangkaian penyarah gelombang penuh terkendali menggunakan 6 buah SCR. Lalu, fungsi SCR dalam dua rangkaian ini adalah sama, yakni sebagai pengontrol atau pengubah hasil keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, pada outputan gelombang penyarah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali ini memiliki perbedaan juga, di mana output dari gelombang penyarah 3 fasa gelombang penuh terkendali menghasilkan keluaran yang lebih halus dan lebih rata dari penyarah 3 fasa setengah gelombang terkendali. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.